Tidak mungkin. Ibu kalau ada ujian nih, ibu yakin ada garis finishnya. Sebagaimana ada start ada garis finish. Tinggal sabar nggak lalu ini nih. Nikmatin nggak prosesnya. Lebih ditunggangi nggak sebagai kendaraan kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah seperti itu. Kalau ibu bersabar, ibu dapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama kita masih dijadikan sebagai seorang muslim dan mukmin yang tentunya dengan itu kita jadi mengenal siapa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk diri kita sendiri, dan juga apa tujuan kita berada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jauhi, dan apa yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh kita nikmati. Sebagaimana kita sudah tahu dalam agama Allah, dalam agama Islam ada halal dan ada haram. Dan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa karena kita akan punya panduan hidup. Baik, di sini beliau mengangkat perkataan syair ya. Wa bisabri yubna kullu majdin wa yurtaqa. Wa bisabri yu'na kullu sa'bin minal amr. Terjemahannya, dengan kesabaran setiap kejayaan dapat dibangun dan didaki. Orang sabar mengejar prestasinya, mengejar target-targetnya, mengejar tujuan dia ya. Semua itu dengan dia sabar, dia tetap gigih melaluinya walaupun ada ujian-ujian, dia akan sampai ke itu. Dan dengan sabar pula setiap perkara yang sulit dapat ditundukkan. Tadi dengan cara mudahkan ya. Gak dapat ya sudah. Oh bukan rezeki saya. Udah cari yang lain aja gitu aja. Mudahin aja. Kan gitu. Ada sebuah hadis ibu bisa jadikan pegangan menarik bu ya. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan mewafatkan satu jiwa sampai semua rezekinya akan disempurnakan. Kalau rezeki yang di rumah ini misalnya, sahibul bait tuan rumah sekarang Masya Allah siapin makan dan minum. Ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum ibu diciptakan. Rezeki satu suap makan dan satu teguk air ini sudah Allah catat. Ibu pasti datang sini, ibu pasti makan itu. Gak akan pindah ke mulutnya orang lain, gak akan. Gak ada namanya rezeki kita diambil orang lain, itu gak ada. Makanya Hasan Basri berkata rahimah. Jadi ini hadis luar biasa. Tidak akan diwafatkan satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan. Seteguk air kalau sudah takdirnya ibu pasti minum dulu baru ibu mati. Gak bisa tidak. Ada seorang syekh di Saudi menceritakan kisah nyata. Ada orang jalan dekat sumur bu. Orang umum, orang ini bukan orang soleh, bukan apa. Cuma dia jadikan bahan cerita tentang masalah takdir Allah berhubungan dengan masalah kematian dan rezeki pasti sampai kepadanya sebelum mati. Dia jalan, dia pegang pinggiran sumur itu terus jatuh ke dalam. Begitu dia jatuh, dia teriak-teriak minta tolong, ada orang lewat bantu dikeluarin. Bisa ditanya, kenapa kamu? Dia ceritalah sama dia, tadi saya cuma pegang, saya jatuh. Ini seperti manusia bisa kalau tanya kenapa terjadi, dia cerita. Habis itu orang-orang kesian kasih dia sebotol air, dia minum. Habis minum air meninggal. Subhanallah, dia harus minum dulu air itu baru mati. Padahal tadi kan dia bisa mati tujuan di sumur ya, tapi tidak mati sampai terakhir rezekinya sampai padanya. Kalau sudah tahu ini, Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita berpikir, oh ini proyek saya diambil, oh ini jodoh saya harusnya tapi dinikahi sama dia. Nggak ada hubungannya, Allah sudah tentukan. Tidak jadi berarti Allah memang tidak mau. Cari yang lain, selesai. Kan gitu, sudah selesai. Nggak jadi nikah sama ini, nikah sama yang lain. Nggak jadi makan sini, makan yang tidak baju ini, mudahin aja. Nah orang kalau mudahin dia dapat nanti solusi yang sangat mudah dari sesuatu kesulitan dia lalui. Kadang-kadang yang jadi buat sulit ini kenapa? Kita hanya besar-besarin masalah. Tadi cuma flu aja, sudah satu kampung yang tahu. Macam-macam, semua orang diteleponin sama dia. Untuk apa? Nikmat aja prosesnya. Makin ibu nikmatin prosesnya, makin ibu terima takdir, makin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar kesabaran. Nah termasuk yang mengikis pahala itu keluh kesah. Semua orang disampaikan masalahnya. Ini kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz kalau sama suami misalnya? Kalau ibu berpikir suami itu memang dia adalah solusi, misalnya dia berkata solusi, mungkin dia ahlinya, atau memang kita ada masalah berhubungan dengan masalah suami. Kayak misalnya mau bantu keluarga, kita memang butuh tambah nafkah, ya tidak ada masalah. Karena dia memang orang yang tepat. Mirip kita kalau sama dokter tadi misalnya kalau sakit, atau ustadz kalau masalah agama, itu nggak ada masalah. Tapi jangan semua orang, jangan semua orang. Selanjutnya dikatakan, karena itu alangkah butuhnya seorang hamba mukmin kepada kesabaran, terutama di zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan tipu daya. Orang yang bersabar padanya dengan berpegang teguh pada agamanya adalah bagaikan orang yang menggenggam bara api.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Abu Tha'labah Al-Khurshani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyam as-sabr, as-sabru fihinna kaqabdi 'ala al-jamr, walil 'amili fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum." Qalu ya Rasulullah, ajru 50 minna aw minhum? Qala bal ajru 50 minkum. Sebelum saya baca terjemahan dulu, ini maknanya dalam sekali paragraf ini ya. Jadi ibu kalau baca ada penyampaian tentang sebuah petua, wasiat, coba diulang-ulangi dulu apa yang saya bisa ambil dari pesan itu. Supaya jangan berlalu begitu saja, sayang gitu ya. Di sini bahasanya luar biasa. Beliau mengatakan alangkah butuhnya, itu di halaman sebelumnya tadi ya. Alangkah butuhnya seorang hamba mukmin kepada kesabaran, terutama di zaman ini di mana banyak terjadi fitnah dan tipu daya. Makin canggih teknologi kita kan makin mudah ditipu ya. Orang bisa melalui WA, melalui media sudah bisa nipu orang. Ya, transfer uang ternyata salah dan segala macam. Itu zaman fitnah. Begitu juga dengan ya, banyaknya hal-hal yang terjadi fitnah-fitnah itu kayak godaan-godaan yang datang sehingga mengganggu iman seorang mukmin. Nah itu dibutuhkan kesabaran. Nanti akan kita lebih dalam bahas, tapi saya kasih sekarang bocorannya. Sabar itu dalam 3 hal Bu ya. Sabar dalam 3 hal. Yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi untuk ibu dalam majlis ilmu seperti ini sabar duduk gitu. Memang sabar. Orang bangun sholat malam, sabar. Harus uduk dulu, harus hadap kiblat, tutup aurat, ada bacaannya, ada tata caranya, nggak boleh salah gitu kan. Rakaatnya jelas, bacanya jelas, nah baru diterima. Kalau enggak. Memang harus sabar dalam mengerjakan ibadah. Pergi haji dan umroh, keluarin uang, naik pesawat 9 jam, ya belum harus ke kemah, jumroh dan segala macam. Banyak ya. Dalam ibadah butuh kesabaran. Ya, termasuk dalam masalah jihad, orang-orang pergi berperang. Semua ibadah itu butuh kesabaran, karena untuk mengerjakannya butuh kesabaran. Ada kita mau bersabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi setiap kita pasti punya peluang berbuat dosa. Pasti ada tawaran untuk berzina, tawaran untuk mencuri, tawaran untuk membunuh, tawaran apalah menipu. Dalam hidup kita terlintas gitu kan. Tapi kita sabar, tolak. Oh nggak boleh, Allah haramkan, saya nggak mau. Selesai. Ada salah satu orang yang pernah datang, seorang laki-laki, berbicara sama saya konsultasi. Kemudian dia bertanya banyak hal hukum. Satu waktu dia sempat ucapin kata-kata ini. Dia bilang begini, alhamdulillah saya tidak sebut namanya, cuma mengambil pelajaran ya. Dia bilang, tapi ada masalah saya satu, saya mau ucapin tapi saya berat gitu. Cuma karena saya baru, saya bilang silakan sampaikan. Kalau saya masih mampu untuk berikan solusinya silakan. Yang penting masalah agama. Dia bilang iya. Terus dia bilang, saya ada kecenderungan pada sama jenis. Ya. Dia bilang gitu, saya sesungguhnya sama dia. Bagaimana saya memecahkan masalah ini? Saya tahu itu tidak boleh, gitu kan? Dan saya juga coba melawannya. Karena itu dia nunda-nunda tidak menikah-nikah. Tapi saya tidak tahu apakah dia sudah sampai tingkat homo atau tidak, nggak tahu. Tapi dia bilang gitu. Gimana caranya Ustaz? Saya bilang yang paling pertama, fahami dulu itu haram dalam agama. Itu dulu. Tahu haram. Dan semua yang haram pasti ada hukumannya. Baca ancaman. Gimana caranya kita untuk meninggalkan satu perbuatan dosa? Misalnya kita biasa bohong atau kita biasa menipu, kita biasa apa? Bagaimana caranya kita tinggalkan dosa itu? Baca ancamannya. Kalau sekarang masa kita kan tinggal ketik di Google ancaman berbohong, ancaman menipu, ancaman ini dan itu. Kemudian kalau mau visual dan audio bisa di TikTok, di Facebook segala macam itu kan bisa di Instagram bisa dilihat. Nanti kita akan kalau dengar 1-2 ceramah, baca 1-2 artikel, kita akan termotivasi untuk meninggalkannya. Sebagaimana juga kalau kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, kita harus membaca keutamaannya. Saya ibu mau rajin sedekah, jangan sedekah dulu kecuali baca keutamaannya. Jadi ibu tahu ibu dapat apa. Karena semua ibadah pasti ada janji Allah. Pasti ibu dapat sesuatu. Ibu mau sholat 5 waktu, ibu mau bakti sama orang tua, mau jenguk orang sakit, mau apa saja. Semuanya baca dulu keutamaan. Tinggal ketik di Google keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan sedekah. Baca sebentar aja, 5 menit. Dengarin potong-potongan ceramah. Kalau yang pendek-pendek biasa di Instagram. Ceramah kami udah banyak sekali, ratusan, mungkin sudah ribuan ceramah bisa dinonton. Banyak potong-potongan 1 menit tuh banyak sekali. Karena biasa kita ceramah gini sejam 2 jam, nanti dipotong-potong oleh teman-teman tim. Bisa dengarin. Habis itu nanti kita akan terdorong untuk mengerjakan ibadah itu. Nah seperti itulah gambarannya. Jadi saya bilang fahami itu adalah haram dalam agama. Dan haram itu berarti akan ada konsekuensi hukuman. Mirip kalau kerja di satu perusahaan, kapan seseorang itu menjadi pegawai yang berprestasi, ikutin semua SOP kantor, dapat
yang dijanjikan, gajinya, bonusnya segala macam. Tapi kapan dia ugal-ugalan, dia datang telat, gak kerjain pekerjaan, maka dia sangat, kan itu pelanggaran, dia sangat dekat dengan hukuman. Minimal dapat surat peringatan 1, 2, lama-lama akan di PHK. Namanya rusak, hilang pekerjaan dan seterusnya. Nah itu sistem kecil di manusia. Begitu juga dengan sistem yang Allah buat. Ibu juga perlu garis bawahi satu hal ya. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, kalau kita buat satu kebaikan, kita sedekah misalnya, itu balasannya berlipat-lipat. Kita sedekah 10.000 rupiah, mungkin dengan itu Allah kasih kesehatan 1 tahun. Tidak pernah Allah balas 10.000, nanti Allah datangkan rezeki 10.000 itu nggak pernah. Pasti berlipat-lipat, karena Allah bilang innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih rezeki orang tanpa ada hitungannya. Ya. Tapi sama, kalau orang buat dosa, itu nggak ada satu dosa. Kemudian misalnya 1 kali bohong, oh berarti dihukum dengan 1 kali cambukan. Enggak, itu bisa sampai 1 tahun kita masalah. Ribut sama suami, ribut sama istri, pekerjaan tidak jalan, itu karena hanya 1 dosa tadi. Pernah dengar kisah Nabi Musa AS dalam Al-Quran, digambarkan waktu beliau jadi anak angkatnya Fir'aun, satu waktu masuk di pasar Mesir. Kemudian dia temukan ada orang lagi berantem. Satu Bani Israel, satu dari suku Kipti, orang asli Mesir. Nabi Musa mau pisahin, tapi rupanya yang dari Mesir ini mulutnya terlalu tajam, nyaci maki Nabi Musa segala. Sama Nabi Musa, waktu dipisah dia mau melawan, ditonjok sama Nabi Musa. Nabi Musa tidak niat membunuhnya ya, cuma tonjok. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lalu dengan pukulan Musa orang itu mati. Dengan matinya orang ini tanpa disengaja oleh Nabi Musa, tapi memukul itu sudah satu pelanggaran. Apa kata Allah? Wa fatannaka futuna. Setelah itu kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak karena itu. Jadi fahami ini, jangan jadi orang yang mau melanggar anggap dosa itu gampang. Nah, konsekuensinya berat. Ya, udah baik-baik saja. Jadi orang soleh dan soleh itu yang 100%. Hijrah itu jangan setengah-setengah. Jadi orang baik. Karena orang jadi muslim yang baik itu Bu, pasti bahagia. Karena dia suruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, semuanya baik-baik dan ada janjinya. Orang yang dilarang dalam agama seperti bohong, menipu, membunuh, mencuri, menggunjing, ini semua berat dan ini akan ada ada hukumannya. Dan ini tidak baik. Untuk apa? Gitu. Jadilah seorang muslim yang baik. Nah seperti itu gambarannya. Nah tapi dikatakan di sini, cuman orang kalau berpegang teguh pada yang seperti ini, biasanya dia seperti menggenggam bara api. Ibu sekarang kalau di satu komunitas nih, orang suka bohong, ibu jujur sendiri. Kita kayak dilecehkan. Beberapa teman-teman yang kerja di kantor-kantor ngeluh sama saya di pengajian. Ustaz, kita ini sudah jujur, kita amanah. Tapi ada saja kadang-kadang dititipin amplop di atas meja, disuruh ambil. Dari mana uangnya enggak tahu. Ambil atau enggak Ustaz? Jangan. Kalau selain gaji antum jangan diambil. Karena itu kan syubhat. Dan Nabi bilang halal sudah jelas, haram sudah jelas. Dan diantaranya ada hal yang syubhat, samar-samar. Siapa yang menjerumuskan dia pada yang syubhat, terjerumus pada yang haram. Jangan masuk ke situ. Tapi kalau saya tidak ambil, dimusuhi satu kantor Ustaz. Biarin dimusuhi, tidak apa-apa. Ini kan berat ya. Karena orang lain semua pada mau uang haram itu, umumnya. Tapi kalau diambil jadi haram. Dia berikan makan istri anaknya jadi haram. Doa tidak diijabah. Bisa permasalahan lahir. Banyak permasalahan lahir Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga. Itu karena uang haram. Ya. Jadi kalau mau muhasabah, introspeksi diri, pertama cari pendapatan ini. Ada 2 hal yang selalu saya sarankan di pengajian. Coba koreksi pendapatan kita yang masuk ke dalam tubuh. Halal atau tidak? Kalau halal itu pasti bahagia. Haram ini yang selalu datangkan masalah ini. Bertengkar tanpa sebab, ada saja masalah, gagal usaha, gagal ini, gagal itu, gagal pengobatan. Itu karena masalah pendapatan haram. Dan yang kedua, doa buruk. Ya, dia selalu berdoa buruk. Ya, dia bilang, kayaknya saya tidak akan sembuh. Kayaknya saya tidak akan bahagia. Menyesal menikah dengan kamu. Kamu nakal sekali nak. Nah, ini bahasa buruk semua. Kan gitu. Untuk apa diucapin? Insya Allah saya akan sembuh. Insya Allah saya akan bahagia. Allah jadikan ini pasangan saya berarti yang terbaik. Saya coba jadi yang terbaik gitu. Doakan supaya dapat hidayah. Kan begitu. Makanya kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan kalimat pesimis. Saya nggak akan sembuh, saya nggak akan bisa, saya nggak akan begini dan begitu. Ya. Tapi saya suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, perkataan atau sifat optimisme. Saya bisa, Allah pasti sembuhkan. Saya berdoa lagi, mungkin tinggal 2-3 kali lagi berdoa. Banyak orang Bu, tinggal sekali lagi berdoa, dia berhenti. Saya kalau dia berdoa sekali lagi diterima. Jadi doa itu kalau ibu mau, ini supaya mudah difahami saja bahasa saya. Ibu lihat kalau lagi ngerasin audio, volumenya ya. Itu kan ada lampunya ya, kecil, full ya.
Nah kalau doa itu begitu, kalau rasionalnya itu. Mungkin baru berdoa pertama, baru garis yang satu. Mau full ya full, berdoa terus, jangan berhenti sampai Allah kasih. Selama ibu tidak minta yang haram, yakin. Ada orang mungkin tinggal 1-2 kali berdoa sudah diterima. Tapi dia nggak mau lanjutin, kan gitu. Jadi masalah ini. Ya. Baik, di sini kalau ibu bersabar di masa-masa sekarang, ada ujian datang, ibu tetap berkomitmen, nggak mau, ini haram saya nggak mau, misalnya kita sabar, ya ini perintah agama saya kerjakan, ya itu 2 jenis sabar tadi ya. Sabar yang ketiga, sabar dengan ujian harian bu, sakit, lapar. Kebanyakan orang masuk di bab sabar seakan-akan cuma poin ketiga, bukan. Justru poin pertama sama kedua itu asasnya, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa-dosa. Baru sabar atas ujian harian, sakit dan segala macam itu, jadi harus sabar semuanya. Nah kalau ibu lakukan itu, perhatikan hadis ini, kita baca terjemahan tadi hadis ini ya. Nabi SAW menjanjikan buat kita pahala yang luar biasa. Apa kata Nabi? Di depan para sahabatnya, sahabat ini bu, kedudukannya sangat tinggi ya. Mereka hidup bersama Nabi, ketemu tiap hari ya, ngobrol sama-sama, makan sama-sama, ada yang jadi kerabatnya Nabi, ada yang anaknya dinikahi sama Nabi, berperang sama Nabi. Ini bahagia luar biasa. Kita kadang-kadang datang ke Madinah, kunjungin kuburan Nabi, sudah bahagianya luar biasa, masuk Raudhah. Jalankan sunnah beliau. Bagaimana orang hidup sama Nabi? Pahalanya besar sekali. Tapi khusus orang yang sudah setelah Nabi meninggal datang yang kayak kita begini, lalu ibu bisa sabar dalam ujian-ujian, mengerjakan ketaatan, komit menjaga terus sholatnya, jaga terus tutup auratnya, jaga yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Setiap ada godaan, oh ini haram, saya nggak mau. Apapun negosiasi saya nggak mau. Syaitan manusia dan jin saya nggak mau. Ini haram, nggak boleh zina, nggak boleh riba, nggak boleh segala. Ini haram, saya nggak mau. Selesai. Mau mereka bilang so alim apa terserah. Pokoknya ini haram. Dan kalau ada ujian harian tadi kayak sakit apa, ibu sabar. Konsultasi pada ahlinya, yang lain tidak usah disampaikan. Udah nikmati prosesnya. Maka apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ada hari-hari di mana sesudah kalian nanti, maksudnya sesudah kalian para sahabat Nabi ini ya. Sesudah saya mati, sesudah kalian juga begitu ya. Kata Nabi, di mana menghadapi masalah dengan bersabar dalam hari-hari itu bagikan menggenggam bara api. Orang yang beramal di dalam hari-hari itu tetap mau kerjakan ketaatan walaupun dalam keadaan sulit ya. Cuaca panas, cuaca dingin, banyak godaan teman-teman, kerabat. Tetap ibu sendiri tutup aurat, yang lain semua tidak misalnya. Tetap ibu komitmen kerjakan ketaatan. Ada godaan untuk negosiasi, berbuat dosa, ibu tetap sabar, nggak mau kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Orang yang beramal di hari-hari itu, di masa kita sekarang, mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. 50 sahabat, coba bayangin. Kita buat satu amal di masa sabar, lagi ada ujian, lagi ada masalah, bukan malah curah sana sini, sujud minta sama Allah. Minta agar Allah berikan kesabaran. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Perhatikan Allah gunakan inna ya. Inna ini dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid, pemastian sesuatu, kepastian itu terjadi. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Pasti kata Allah setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak mungkin, ibu kalau ada ujian nih, ibu yakin ada garis finishnya. Sebagaimana ada start ada garis finish. Tinggal sabar nggak lalu ini nih. Nikmatin nggak prosesnya. Lebih ditunggangi nggak sebagai kendaraan kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah seperti itu. Kalau ibu bersabar, ibu dapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Ini luar biasa. Ya, perhatikan. Sahabat itu penasaran. Si Abu Tha'lab al-Khursyani mengatakan begini. Wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami itu dari mereka. Mereka pikir, maksudnya kok bisa dapat pahala kami? Kami ini kan siapa gitu sahabat-sahabat Nabi ya? Maksudnya mungkin anda maksudkan pahala 50 orang antara mereka. Kayak misalnya di sekarang ini ada orang yang sabar, berarti dapat 50 pahala orang di antara kita. Kata Nabi SAW, bukan. Bahkan pahala 50 orang dari kalian. Itu saking besarnya pahala bersabar. Makanya syaitan gak mau ibu bersabar. Digoda terus, dikobok-kobok supaya jangan sabar. Minimal keluhkan, keluar mulutnya keluh kesah. Semua orang disalahin sama dia, atau penyakit disalahin, atau kejadian disalahin. Dan Nabi SAW sudah berikan kepada kita kata kuncinya, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi ya, beda bu kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi, ibu masih punya solusi untuk ikhtiar ya. Belum terjadi pertengkaran, belum terjadi bencana, belum terjadi kebangkrutan, investasi nggak ya? Nah itu kita masih punya pilihan. Tapi kalau sudah terjadi kata Nabi SAW, dan sudah terjadi nih, sudah ditipu, udah disakitin orang, udah digunjing, udah segala macam, Nabi bilang ucapkanlah qadarallahu
wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah tentukan seperti itu. Ya, Allah takdirkan seperti itu. Dan jangan pernah buka pintu lau. Lau itu kalau seandainya. Karena lau membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Itu hadis itu ada putun nomor 3 ibu sekalian, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab tafsir beliau. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengangkat perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau berkata, wa hadza zamanu sabri man laka billati qaqabdin ala jamrin fatanju minal bala walau anna aidan sa'adat latawaqqafat sahabuha biddam'i diman wa huttala walakinnaha an qaswatil qalbi qahtuha faya dhai'atul a'mari tamdi sabahlala. Artinya inilah zaman untuk bersabar ya, kalau lagi ada ujian. Dan siapakah yang mengizinkanmu bersabar dengan kondisi sulit yang kesulitannya bagi menggenggam bara api sehingga engkau dapat selamat dari malapetaka. Maksudnya Allah yang perintahkan kamu untuk itu, maka jadikan sebagai ibadah. Seandainya air matanya dapat membantu, niscaya mendungnya akan mengucurkan air mata terus-menerus dan deras. Artinya kalau ibu ada masalah, ibu nangis sama manusia, itu bisa jadi solusi. Nangis saja terus, tapi itu tidak akan jadi solusi gitu. Tetapi ia kering karena kerasnya hati. Maka wahai orang-orang yang menyanyiakan umur dan yang terlalu tanpa arti, yang berlalu tanpa arti, ya maksudnya hati-hatilah wahai orang yang terus sibuk menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak perlu ya. Apalagi kalau itu bukan memang masalah, tapi ada orang suka pakai hidupnya bu, itu manajemen konflik ya. Suka konflik, kayaknya kalau tidak ada masalah, ada masalah ini. Suaminya baik-baik saja nih, kok dia tenang-tenang aja, pasti ada masalah nih. Dia lahirkan masalah itu. Sedangkan ada masalah saja kita disuruh sabar, ini gak ada masalah dilahirkan. Itu teman saya hilang lama gak ada beritanya, pasti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Misal, kenapa? Lucu gitu ya, tidak ada masalah, lahirkan masalah gitu. Ibu kalau Allah kasih waktu luang bu, lagi sehat, lagi tidak apa-apa, lagi duduk santai di rumah, tidak usah cari masalah. Jangan cari di kontak siapa teman lagi ada masalah nih. Kamu ada masalah apa, curhat aja. Kenapa? Zikir, baca Quran, dengerin ilmu, dengerin edukasi kesehatan kah, informasi. Untuk apa dengar curhatannya orang? Kalau dia cerita tentang suaminya, ibu ikut-ikutan. Memang tuh suami kamu gini. Nah, ibu masalah sama suaminya loh. Ya. Kadang-kadang ada orang subhanallah masalah sama satu orang, dia buat masalah sama banyak orang. Ibu kalau lagi masalah sama suami, insya Allah tidak ada. Tapi kalau masalah sama pasangan misalnya, cukup sama dia saja. Jangan bawa-bawa orang tuanya. Ibu kalau masalah sama dia, berarti cuma sama dia. Kalau ibu clearkan, alhamdulillah saling memaafkan, clear, gak dibawa di akhirat kan? Tapi orang tidak. Memang ibu ayahmu itu. Musuhnya jadi 3 sekarang. Nah, kalau cerai nggak sempat minta maaf, 3 orang musuhnya hari kiamat. Ini sudah cukup habisin pahala dia. Memang keluarga kamu itu. Nah, kalau keluarganya 300 orang, ini masalah. Atau nikah sama orang asing, misalnya ada orang Amerika nikah sama Indonesia, lalu dia bilang, memang orang Indonesia itu 278 juta dia siap berhadapan hari kiamat nanti. Kebodohan kadang-kadang. Jadi kalau tidak ada masalah, nggak usah lahirin konflik-konflik, nggak usah. Saya titip pesan juga poin penting Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai penutup. Kali ini kita baca kata pengantarnya saja. Ya karena memang sudah sangat padat ya. Ya. Ibu fahami poin penting ya. Nabi Muhammad SAW bu, setiap hari, kalau habis sholat duha, beliau sudah mandi, udah bersih, biasanya beliau keliling, ketemu sama teman-temannya kan. Begitu buka pintu, perkataan pertama Nabi begini para sahabatnya, jangan ada yang menceritakan keburukan sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Itu pesan pertama Nabi para sahabat. Jadi nggak ada yang cerita, ya Rasulullah sudah tahu si fulan belum? Si fulan tahu. Kita kadang-kadang buka WA pagi-pagi baru buka, sudah tahu belum? Sudah tahu informasi buruk tentang rumah tangganya orang, pembantunya, untuk apa? Makin kita tidak tahu makin bagus ya. Seperti itulah. Baik, terakhir beliau tutup dengan berdoa, kami mohon kepada Allah agar dapat mendatangkan manfaat dengannya, maksudnya dengan buku ini, dan agar Allah mengikhlaskan niat bagi kami dalam berkata dan berbuat. Sungguhnya dia adalah yang maha menangani semua itu dan yang maha kuasa atasnya. Jadi mau saya di sini beliau memberikan satu pesan juga ya bu, ibu kalau mau apa-apa berdoa sama Allah, berdoa.
Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail salam waktu membangun Ka'bah itu perintah Allah ya. Mereka masih mengatakan setelah bangun Ka'bah, jelas dua nabi dua-duanya ikhlas. Mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Terimalah taubat dari kami, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat hamba-hambamu. Ya. Di sini beliau baca salawat pada Nabi SAW dan beliau mengatakan buku ini ditulis di Mekah. Di Makkah Mukarramah malam Jumat. Atau tulis kata pengantarnya. Ditulis ada tanggalnya 25 bulan 5 1414 Hijriah. Kita sekarang berapa Hijriah? 1446 ya. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu ditulis buku ini ya. Ditulis oleh seorang yang sangat butuh kepada Allah, Abul Asim Khalid bin Muhammad bin Salih Al-Ansari ya. Jadi nanti ke depannya insya Allah kita akan masuk ke muqaddimahnya ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.